Ibrani pasal 1 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi dari para malaikat. Sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah, saudara-saudara, salah satu tema besar di dalam surat Ibrani, tema yang terdistribusi di hampir semua pasal dari surat Ibrani, tema itu adalah Jesus is better. Yesus itu lebih baik, atau Yesus itu lebih tinggi menurut terjemahan bahasa Indonesia baru. Saudara bisa ketemu tema itu di pasal 1, Yesus lebih baik, Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Itu pasal 1. Di pasal 2, Yesus lebih tinggi dari Musa, Yesus lebih baik dari Musa. Di pasal 4, Yesus lebih tinggi dari Yosua. Di pasal 5, Yesus lebih tinggi dari Harun. Di pasal 7, Yesus sebagai imam besar menurut aturan Melkisedek, keimamatan Yesus jauh lebih superior dibanding dengan keimamatan suku Lewi. Itu pasal 7. Pasal 8, perjanjian baru yang dibawa oleh Yesus Kristus jauh lebih superior dibandingkan dengan covenant lama melalui Musa dan Taurat. Pasal 9, kematian Yesus yang menggantikan kita sebagai korban tebusan, korban pengganti, jauh lebih baik, jauh lebih superior dibandingkan dengan kematian anak-anak domba di dalam sistem pemberian korban di dalam perjanjian lama. Dan saudara bisa teruskan tema itu di seluruh isi surat Ibrani. Jesus is better. Yesus itu lebih baik. Nah, pertanyaannya adalah begini. Kenapa penulis surat Ibrani tidak bilang singkat, padat, dan jelas saja Jesus is the best? Karena kita hidup di zaman di mana orang tidak suka yang panjang-panjang. Singkat, padat, dan jelas. Tidak perlu panjang-panjang, Pak Pendeta. Kami ada keperluan, jadi khotbahnya singkat saja. Kenapa penulis surat Ibrani mengambil waktu yang cukup mendaftarkan berbagai macam hal di dalam sistem pewahyuan perjanjian lama? Kemudian pada setiap perbandingannya dia selalu muncul dengan kesimpulan Jesus is better, Yesus itu lebih baik. Kenapa tidak langsung saja Jesus is the best, kemudian kita pulang dan tidur? Nah, saudara-saudara, di dalam dunia ini, kalau saudara mau meyakinkan orang, kemudian saudara bilang pergi, kemudian saudara bilang kepada dia Yesuslah yang terbaik, saudara tidak menyelesaikan masalah dan saudara tidak meyakinkan siapapun. Karena begitu saudara ngomong begitu, dia akan tanya begini, terbaik apanya? Kalau dia orang Yahudi, dia akan tanya saudara lagi, memangnya kamu tidak pernah tahu tentang Musa? Memangnya kamu tidak pernah tahu tentang Yosua? Memangnya kamu tidak pernah tahu tentang Taurat? Memangnya kamu tidak pernah tahu tentang sistem pemberian korban menurut suku Lewi? Memangnya kamu tidak pernah tahu tentang tabernakel, tempat di mana Tuhan hadir di sana? Memangnya kamu tidak pernah tahu tentang bait suci yang megah di Yerusalem yang pernah dibangun oleh Salomo? Saudara tidak menyelesaikan masalah. Saudara hanya akan menimbulkan banyak pertanyaan. Nah, penulis surat Ibrani adalah seorang ahli retorika yang sangat jenius. Dia membawa Yesus kepada setiap area di mana orang menganggap elemen-elemen itulah yang terbaik, yang mereka bisa jadikan sebagai sandaran. Dan pada setiap perbandingannya, Yesus selalu keluar sebagai better. Yesus yang lebih baik. Saudara mau bicara tentang Musa, Yesus lebih baik dari Musa.
Saudara mau bicara tentang Yosua, Yesus lebih superior dari Yosua. Saudara mau bicara tentang the Torah, Yesus better than the Torah. Yesus lebih tinggi, lebih superior dari Taurat. Saudara mau bicara tentang suku Lewi, para imam, Yesus lebih superior dari para imam. Saudara mau bicara tentang tabernakel, oh Jesus is the true tabernacle. Yesus adalah tabernakel yang sejati. Saudara mau bicara tentang bait suci, Jesus is the new temple. Yesus adalah bait suci yang baru. Pada setiap elemen, di mana orang menjadikan elemen-elemen itu sebagai sandaran, penulis surat Ibrani membawa Yesus ke sana, menyandingkan Yesus di sana. Lihat, pada setiap perbandingannya, Yesus selalu keluar sebagai yang lebih baik. Jesus is better. Nah, saudara-saudara, ada satu elemen terkait dengan argumen inti itu yang sebenarnya muncul di dalam teks yang tadi saya bacakan bagi kita, yang secara sengaja saya belum sebutkan bagi saudara. Elemen tentang Jesus is better, Yesus itu lebih baik. 4 ayat pertama mengawali homilinya, khotbahnya, yang kemudian dikirimkan dalam bentuk surat yang kita sebut sebagai surat Ibrani ini. Penulis surat Ibrani langsung mulai dengan memperlihatkan Yesus itu lebih baik. Lebih baik dalam hal apa? Nah, itu yang tadi belum saya sebutkan. Yesus ternyata bukan hanya lebih baik dari Musa. Yesus ternyata bukan hanya lebih superior dibandingkan dengan para malaikat, even penghulu malaikat sekalipun. Yesus bukan hanya lebih tinggi dari Taurat, bukan hanya lebih superior dibandingkan dengan sistem pemberian korban di dalam perjanjian lama, bukan hanya lebih superior dari Yosua, bukan hanya lebih superior dari the old covenant yang lama, tapi even Yesus lebih tinggi daripada semua pewahyuan pada era covenant lama. Yesus lebih tinggi dari the scripture. Nah, mungkin saudara, kening saudara mulai berkerut. Ini ajaran apa lagi ini? Ini ajaran apa lagi? Nah, saudara, saya tidak mendapatkan kesimpulan itu dengan berhayal. Saya dapatkan kesimpulan itu dari teks. Jadi mari kita perhatikan teks ini baik-baik. Saudara-saudara, kalau saudara baca pasal 1, saudara bisa bagi menjadi 2 pokok penting atau 2 pokok argumen. Di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-14, penulis surat Ibrani pada pokok argumennya menegaskan Yesus lebih tinggi dari para malaikat. Tapi sebelum ayat 5 sampai dengan ayat 14, ada ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dan pada 4 ayat pertama itu, poin argumen penulis surat Ibrani adalah Yesus lebih superior dibandingkan dengan pewahyuan Allah di dalam era perjanjian lama. Saudara perhatikan baik-baik teks itu, karena kita akan belajar 2 poin penting dari 4 ayat itu terkait dengan inti argumen yang tadi saya kemukakan. Yang pertama, cara penulis surat Ibrani membuktikan bahwa Yesus lebih tinggi, bukan hanya Musa, bukan hanya sistem pemberian korban di dalam perjanjian, tapi bahkan lebih tinggi dari semua pewahyuan yang dimiliki Israel pada masa itu, pada abad pertama. Yesus lebih tinggi dari semua itu. Cara dia membuktikan itu adalah dengan mendistribusikan ide kontras, ide antitesis di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2a. Saudara perhatikan Alkitab saudara. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat 2a, saudara bisa temukan setidaknya ada 4 aspek yang dibikin seperti kontras antara Yesus dengan pewahyuan-pewahyuan di dalam era perjanjian lama. Aspek yang pertama adalah aspek waktu. Setelah pada zaman dahulu, jadi bicara tentang era perjanjian lama,
Kemudian itu dikontraskan dengan pada zaman akhir ini, pada masa eskatologis ini, atau pada masa sekarang ini. Jadi pada aspek waktunya ada antitesis pada zaman dahulu dan pada zaman ini. Kemudian yang kedua, antitesis yang kedua adalah antitesis soal audiens, penerimanya. Allah berbicara pada zaman dahulu kepada nenek moyang kita. Kemudian itu dikontraskan dengan sekarang. Pada zaman ini Tuhan berbicara kepada kita. Jadi kita diparalelkan secara kontras dengan nenek moyang kita. Kemudian yang ketiga, paralel kontras soal durasi dan caranya. Allah berulang kali, jadi bukan hanya satu kali. Dan bukan hanya dengan satu cara, tapi dengan pelbagai macam cara pada zaman dahulu. Saudara, kalau saudara baca Perjanjian Lama, saya tahu banyak teori bicara tentang inspirasi Alkitab, doktrin inspirasi Alkitab, dan berupaya mereduksi teori itu, doktrin itu menjadi hanya satu model inspirasi. Saya tidak percaya begitu. Saudara baca Yeremia misalnya, Tuhan memberikan inspirasi dengan cara dikte. Jadi semakin orang menolak firman Tuhan, bahkan berupaya memusnahkan firman Tuhan, Tuhan duduk dan ketawa. Karena yang paling penting sekarang adalah ada sekretaris, dia duduk dan mencatat, kemudian Tuhan mendikte dan tercatat lagi firmannya. Kamu mau bikin apa? Tapi bukan hanya itu. Tuhan juga memberikan inspirasi bahkan melalui refleksi dari para penulis. Misalnya Daud. Saudara kalau baca Mazmur pasal 23, saudara tidak mungkin melihat pengalaman Daud di situ. Refleksi para penulis, atau misalnya saudara baca kitab Pengkhotbah, saudara baca kitab Amsal, saudara lihat refleksi mengenai pelajaran-pelajaran wisdom, hikmat penting di dalam hidup ini dicatat di situ. Pemikiran para penulis, yes, tapi pada saat yang sama adalah firman Tuhan. Jadi tidak satu model inspirasi di dalam Alkitab. Tuhan berbicara melalui para nabi, bukan hanya satu orang, tapi dengan pelbagai macam cara. Nah, model itu, durasi dan cara itu kemudian dikontraskan dengan sekarang. Dia berbicara dengan perantaraan anak tunggalnya. Dan yang terakhir, mediatornya. Pada era Perjanjian Lama, dia berbicara dengan perantaraan para nabi. Para nabi diparalelkan secara kontras dengan anaknya. Jadi saudara temukan 4 elemen kontras itu, antitesis itu, bahkan hanya di dalam 2 ayat pertama di surat Ibrani memperlihatkan keunggulan Yesus, superioritas Yesus atas pewahyuan-pewahyuan yang pernah diberikan Tuhan di dalam Perjanjian Lama. Maka pertanyaannya begini, ini penulis surat Ibrani ini cari hal kah apa? Kenapa bikin kontras begini? Karena sekarang kalau dibaca oleh orang yang tidak percaya Alkitab, maka akan muncul berbagai macam teori tentang kenapa ada antitesis begini. Apakah kontras itu berarti, oh pada era Perjanjian Lama itu salah, jadi sekarang Tuhan koreksi sedikit di dalam Tuhan Yesus. Nah kalau saudara orang liberal, saudara akan jawab begitu. Tapi saya percaya saudara orang Injili yang mengaminkan pengakuan iman gereja yang universal bahwa Alkitab adalah firman Tuhan, period. Jadi saudara pasti tidak akan jawab begitu. Tapi saudara jangan salah. Para pendeta kita, para hamba Tuhan kita itu lulusan seminari. Dan di seminari itu banyak yang menamakan diri para ahli biblika Perjanjian Lama dan para ahli biblika Perjanjian Baru. Saya termasuk salah satunya di dalam gerombolan itu. Dan saudara kalau baca buku-buku mereka tentang surat Ibrani, saudara ketemu Barnabas Lindars misalnya, Dr. Frater dari Profesor Don Carson, menulis buku berjudul New Testament Apologetic. Nah saudara jangan pikir itu apologetik seperti saya dan Pak Esra.
Dia tulis buku itu dan apa yang dia mau bilang? Oh, penulis surat Ibrani ini termasuk para penulis perjanjian baru. Saking karena mereka ingin membela Yesus, maka mereka cari-cari dukungan dari perjanjian lama. Meskipun konteksnya tidak bilang begitu, tapi mereka kutip seakan-akan konteksnya bilang begitu. Kemudian jadilah perjanjian baru. Jadi New Testament adalah New Testament apologetik. Apologetik bukan membela Yesus, tapi membela Yesus dengan banyak kali mengutip perjanjian lama out of context. Nah, apakah penulis surat Ibrani membuat tesis ini karena dia ngerti perjanjian lama out of context? Nah, saudara tidak perlu menjual hidup saudara kepada kebinasaan dengan menerima teori-teori itu. Tidak perlu. Karena bahkan kalau saudara baca dengan akal sehat, 4 ayat pertama ini saudara tidak lihat justifikasi pembenaran untuk jawaban-jawaban itu. Kenapa membuat antitesis ini? Saudara perlu mulai dengan melihat 3 argumen. 3 argumen bahwa semua jawaban yang tadi, saudara-saudara jangan anti argumen. Karena kita hidup di dalam dunia yang menolak Tuhan Yesus. Jadi perhatikan baik-baik ini supaya saudara pergi ke luar sana dan memberikan jawaban kepada dunia ini, membawa firman kepada dunia ini dan saudara tidak dipermalukan. Saudara perhatikan ada 3 argumen kenapa pengertian kontra seperti yang tadi itu tidak benar. Karena yang pertama, saudara perhatikan kontrasnya itu bukan soal bobot dan nilai kebenaran dan juga bukan soal bobot dan nilai otoritas. Penulis surat Ibrani percaya firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu berotoritas. Yes. Percaya firman Tuhan di dalam perjanjian lama itu benar. Yes. Jadi kontrasnya bukan soal itu. Bukan soal itu. Kedua, kalau saudara baca surat Ibrani, penulis surat Ibrani bahkan ngasih tahu bahwa di dalam perjanjian lama yang ngomong di dalam perjanjian lama itu Yesus. Yang ngomong di dalam perjanjian lama itu Yesus. Saya kasih 2 contoh saja. Misalnya kalau saudara baca Ibrani pasal 2 ayat 11 sampai 13 itu kutipan dari Mazmur pasal 22 ayat 23 dan dikombinasikan dengan Yesaya pasal 8 ayat 17 sampai 18. Itu kombinasi 2 teks perjanjian lama. Dan menurut penulis surat Ibrani yang ngomong di dalam Mazmur itu dan di dalam Yesaya itu tidak lain tidak bukan adalah Yesus Kristus. Nah, kalau Yesus Kristus yang ngomong bagaimana ceritanya Yesus Kristus mengoreksi dirinya sendiri di dalam era perjanjian baru. Pasti bukan itu pengertiannya. Dan yang ketiga, saudara perhatikan. Menurut penulis surat Ibrani, Yesus sudah aktif di dalam perjanjian lama. Kalau saudara baca Ibrani pasal 11 misalnya, tentang contoh orang-orang beriman itu, dia bahkan mengatakan Musa itu meninggalkan segala sesuatu demi Kristus. Jadi Musa bahkan kenal Tuhan Yesus di era perjanjian lama. Jadi pasti kontrasnya bukan karena perjanjian baru mengoreksi perjanjian lama atau karena perjanjian lama itu kurang berotoritas dan kurang benar dibandingkan dengan pewahyuan di dalam Yesus Kristus. Pasti bukan itu. Lalu kontrasnya soal apa? Nah, saudara tidak perlu menebak karena Yesus Kristus sendiri Tuhanmu dan Tuhanku pernah ngasih tahu saudara bahwa seluruh perjanjian lama bicara tentang dia. Lukas pasal 24, Yohanes pasal 5 dan on and on. Saya bisa sebutkan banyak sekali. Artinya kontras itu dimaksudkan untuk menandaskan bahwa pewahyuan yang baru pada zaman eskatologis ini di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus itu bukan pewahyuan yang mengoreksi pewahyuan yang lama, tapi membawa seluruh pengharapan yang pernah dijanjikan pada era perjanjian lama, membawa itu kepada penggenapannya. Pewahyuan sang anak adalah pewahyuan klimatik dari sejarah pewahyuan sejak era perjanjian lama. Sang anak membawa seluruh harapan di dalam semua pewahyuan di dalam era perjanjian lama kepada fulfillment-nya, kepada penggenapannya. Tanpa penggenapan itu semua menjadi sia-sia. Jadi Yesus lebih superior dari semua pewahyuan Allah pada era Kovenan Lama dalam pengertian Yesus menggenapi seluruh
seluruh janji, seluruh nubuat, seluruh prediksi dengan berbagai macam cara pada era Covenant Lama membawa itu kepada klimaks penggenapannya. Kalau saudara mau bicara tentang Torah, Jesus is the new Torah. Saudara mau bicara tentang tabernakel, Jesus is the true tabernacle, dwell among us, tinggal di antara kita. Yohanes pasal 1. Saudara mau bicara tentang the temple, bait suci, Jesus is the new temple, Yohanes pasal 2. Saudara mau bicara tentang sistem pemberian korban di dalam perjanjian lama. Oh, Yesus bukan hanya imam besar, tapi sekaligus korban yang sempurna. Satu kali untuk selamanya dipersembahkan kepada Bapa untuk penebusan kita. Dan karena itu para reformator menyerukan kepada dunia ini, menyerukan firman kepada dunia ini, solo Kristus, the sufficiency of Christ. Saudara tidak perlu yang lain, yang saudara perlukan hanya Yesus Kristus. Amin. Saudara tidak perlukan yang lain. Saudara tidak perlu tambah dengan sunat, tambah dengan perbuatan baik, tambah dengan ini, tambah dengan itu, tambah dengan... No, yang saudara perlukan adalah Kristus. Kecukupan Kristus. Itulah yang membuat Yesus lebih superior dari semua distribusi pewahyuan pada era Covenant Lama. Tapi bukan hanya itu. Poin yang kedua dan kita akan selesai. Yesus lebih superior dari semua distribusi pewahyuan pada era Covenant Lama. Karena terkait dengan dia itu siapa. Saudara, saya bisa membuat ini menjadi satu lecture yang sangat panjang sekali. Dengan berbagai macam argumen. Tapi saudara, untuk ringkasnya saja, 4 ayat itu saja, penulis surat Ibrani memberikan 7 karakteristik mengenai Yesus itu siapa, terkait dengan pribadinya, terkait dengan misinya, terkait dengan karyanya, dan statusnya sebagai the son, statusnya sebagai sang anak. 7 karakteristik. Ia adalah ahli waris dari segala sesuatu, ayat 2b. Ia adalah mediator penciptaan, ayat 2c. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, radiance of his glory. Saudara, di dalam bahasa Yunani itu sangat sulit untuk diterjemahkan. Itu sama seperti cahaya dari cahaya. Dan saya kira Konsili Nisea mendapatkan itu dengan benar. Yesus adalah terang dari terang. Mereka tidak ngarang istilah itu loh. Mereka dapatkan itu dari dalam kitab suci, dari prolog surat Ibrani ini. Dia adalah gambar wujud Allah, exact representation of his being. Jadi representasi yang persis dari nature-nya Tuhan. Tuhan itu apa dan bagaimana, Yesus adalah persis representasinya. Nah, kalau persis representasinya, apa bedanya? Dia juga adalah sustainer, penopang segala sesuatu. Ayat 3. Dia menyelesaikan misi kemesiasannya, menempati posisi berdaulat yang sangat istimewa. Tidak ada satupun malaikat yang boleh duduk di situ. Even penghulu malaikat. Duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Ayat 3. Mengindikasikan kecukupan karyanya bagi keselamatan saudara dan saya. Dan dia bahkan memiliki nama yang lebih indah dari segala nama. Itu adalah cara mereka untuk ngasih tahu Yesus adalah Yahweh. Itu adalah cara mereka untuk ngasih tahu begitu. Jadi 7 karakteristik bahkan hanya di dalam 4 ayat pertama itu untuk ngasih tahu kepada dunia. Di dalam homili yang dicatat di dalam surat Ibrani ini, ngasih tahu kepada saudara dan saya tentang siapa itu Yesus dan kenapa, karena dia itu siapa, dia lebih superior dibandingkan dengan semua pewahyuan pada era perjanjian lama. Nah, kenapa ini penting? Ini penting bukan hanya terkait dengan misi kita yang nanti saya akan kembali ke situ. Tapi ada satu hal yang saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengingatkan saudara-saudara. Saya sebenarnya sudah lihat ini puluhan tahun yang lalu. Tapi terima kasih Pak Isra undang saya sekarang. Saya bisa kasih tahu kepada saudara-saudara khususnya yang di Kupang ini. Saya ingat ya waktu itu kakak saya sakit. Pulang dari Medan. Kemudian sakit. Lalu waktu itu ya. Saya ingat, saya masih SMP waktu itu, taruh Alkitab di bawah bantal. Jadi selama hidup tidak baca Alkitab. Nanti kalau sudah sakit baru taruh Alkitab di bawah bantal. Saudara, itu adalah penyembahan berhala. Itulah yang disebut oleh orang-orang pintar
dengan bibliolatri. Menyembah kitab. Saudara dan saya bukan the people of the book. Itu istilah nyeleneh dari satu kitab yang lain. Kita bukan umat berkitab. Kita memang punya kitab. Tapi kita tidak menyembah Alkitab. Kita mengakui Alkitab firman Tuhan. Perjanjian lama itu firman Tuhan. Tuhan berbicara di dalamnya. Tapi kita tidak sujud dan berlutut di hadapan Alkitab. Saya menyembah kamu wahai Alkitab. Kenapa? Karena meskipun Alkitab adalah firman Tuhan. Tapi Alkitab bukan Tuhan. Profesor Van Bruhen dari Belanda. Orang Kristen memang punya kitab. Tapi mereka percaya satu pribadi. Orang Kristen tidak menyembah Alkitab. Tapi menyembah juru selamat mereka yang hidup di surga. Saudara-saudara, Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru adalah firman Tuhan, berotoritas, yes, mutlak, yes dan amin. Tapi kita tidak menyembah Alkitab. Jangan memperlakukan Alkitab seperti Tuhan. Jadi kamu tidak baca Alkitab, tapi begitu kamu sakit taruh Alkitab di bawah bantal, katanya supaya usir setan. Itu penyembahan berhala. Dan itu harus dihentikan. Pertolongan itu bukan datang dari kitab itu, tapi datangnya dari Tuhan, pencipta langit dan bumi. Cari pertolongan kepada Tuhan dan berlutut kepada Tuhan. Jangan berlutut kepada sesuatu yang non Tuhan. Nah, saudara-saudara, mengakhiri refleksi ini. Kembali kepada pertanyaan saya di awal tadi. What is the gospel? Apa itu Injil? Ini juga pertanyaan yang menimbulkan kebingungan yang sangat banyak di kalangan orang Kristen termasuk kaum evangelikal. Kalau saudara tanya, ada hamba Tuhan yang pernah sekolah di Eropa, di Kampen atau di Jerman atau di Belanda, atau tanya dia, what is the gospel? Injil itu adalah aksi sosial. Jadi bagi-bagi sembako. Atau ada yang menyamakan Injil dengan itu dua perintah itu yang terutama dan yang kedua itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itulah Injil. Saudara-saudara, itu bukan Injil. Itu bukan Injil. Atau ada orang yang bahkan bilang begini, dan ini terkenal. Kalau saudara buka internet, itu kalimat itu enak sekali didengar tapi persis salah. Beritakan Injil. Jika perlu, gunakan kata-kata. Preach the gospel. If necessary, use words. Itu salah. Kenapa salah? Karena pertama. Dan dengar ini baik-baik, wahai para pengantin Kristus. Pertama, the gospel is news. Injil itu kabar. Kabar. Nah, kalau Injil itu kabar, akan sangat irasional kalau saudara bilang begini, khotbahkan Injil, jika perlu gunakan kata-kata. Itu sama seperti saudara pergi ke kantor berita, kemudian bilang kepada pembaca berita paginya, tolong baca berita itu, jika perlu gunakan kata-kata. Dia akan segera cari rumah sakit jiwa buat saudara. Jadi Injil itu pertama-tama saudara harus tahu, nature-nya adalah kabar. Apa yang saudara lakukan dengan news? Saudara beritakan. Saudara announce itu, umumkan itu, kabarkan itu. Tapi bukan sekadar kabar. Injil adalah the good news. Kabar baik. Dan karena kabar baik, maka saudara jangan simpan bagi saudara sendiri. Saudara jangan pelit, jangan egois. Setelah saudara diselamatkan, saudara harus beritakan kabar baik itu kepada dunia ini. Nah, sekarang pertanyaan yang sesungguhnya adalah, oke, saya mau beritakan kabar baik itu, tapi apa yang harus saya beritakan, Pak Pendeta? Injil adalah kabar baik tentang karya Allah Tritunggal. Allah Tritunggal ya. Kita tidak percaya Oneness Pentecostalism. Oneness Pentecostalism adalah ajaran setan dari neraka. Arianisme, saksi Yehova adalah ajaran setan dari neraka. Jangan menjual hidupmu kepada ajaran sesat. Allah Tritunggal berkarya bagi keselamatan kita.
di dalam anak tunggalnya Yesus Kristus. Dan itulah sebabnya kenapa penulis surat Ibrani berkhotbah kepada jemaatnya yang sudah discourage, sudah mau meninggalkan iman mereka di tengah penganiayaan. Dia berkhotbah tidak tentang teori membesarkan 16 anak yang nakal-nakal atau bagaimana mengatasi kesepian, tapi berkhotbah tentang who is Jesus, siapa itu Yesus. Jadi karya Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus menggenapi seluruh rencana Allah bagi keselamatan dunia ini, yang klimaks penggenapannya adalah langit baru dan bumi baru. Tapi kalau saudara mau ringkas menjadi lebih pendek lagi, inti dari the gospel adalah kematian Yesus melalui penyaliban dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Mensecure jalan keselamatan itu. Kalau saudara mau diselamatkan, saudara harus percaya intisari dari Injil itu. Itulah the gospel. Jadi kalau saudara mau memberitakan firman kepada dunia ini, pastikan itu harus selalu keluar dari mimbar ini. Saudara-saudara, jangan sekadar mengasumsikan Injil. Begitu saudara ini kan orang Kristen semua, mereka tiap minggu duduk mata menyala, jadi tidak perlu diinjili lagi. Siapa yang bilang begitu, saudara-saudara? Injil harus terus diberitakan kepada dunia ini. Karena begitu saudara sekadar mengasumsikan Injil, meskipun saudara tidak menyangkalinya, meskipun saudara tidak bilang itu salah, saudara lama kelamaan saudara akan kehilangan Injil itu sendiri. Dan saudara akan bukan hanya kehilangan Injil itu, begitu saudara kehilangan Injil itu, saudara kehilangan keasinan saudara, fungsi saudara, manfaat saudara, benefit saudara sebagai gereja di dalam dunia ini. Sebab tanpa Injil, saudara hanya kumpul-kumpul rame-rame setiap hari Minggu. Sebab yang menyelamatkan kita itu adalah the gospel of Jesus Christ. Injil Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan. Sebab Injil adalah the power of salvation. Kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara-saudara tidak diselamatkan oleh semua liturgi-liturgi ini. Jadi jangan sekadar mengasumsikan Injil. Saudara, gereja Kristen Injili Nusantara Revival, jangan sekadar mengasumsikan Injil. Preach the gospel. Dan gospel itu, Injil itu harus selalu terus menerus diberitakan menjadi inti berita dari gereja ini. Dan itu saudara akan memperlihatkan kepada dunia ini eksistensi saudara, keberadaan saudara betul-betul berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saya akhiri dengan satu kutipan dari Campbell Morgan. Ketika gereja berhenti meninggikan Kristus pada satu ketinggian di mana orang-orang dapat melihatnya, gereja menjadi useless dan a fraud, sebuah penipuan. Ketika gereja berhenti memberitakan Injil, meskipun menamai dirinya gereja Injili, gereja menjadi useless, menjadi tidak berguna, dan gereja hanyalah a fraud, sebuah penipuan. Tuhan Yesus memberkati Pak Pendeta Sasoru bersama dengan para majelis, semua jemaat terus bertumbuh di dalam Tuhan dan menjadi corong Injil bagi dunia ini. Selamat ulang tahun yang ke-14. Bapa, Putra, dan Roh Kudus memberkati saudara-saudara sekalian. Salam.